Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Nahnu min firqatil khamisah wa sanabahas lakum insyaallah an maudu al-am fi usulil fiqh wa tarjamah asy-syekh Muhammad bin Abdullah Ad-Darraz. وأعضاءنا يعني أعضاؤنا في المجموعة الخامسة يعني كالمتكلمة الأول زكية النساء ومتكلم الثاني محمد حنيف ثم متكلمة الثالثة فردة فوزية رمضان ثم متكلم الرابع فضل بستانول والمتكلم الأخير محمد دافا مستقيم. Al-mutakallim al-awwal falyatafaddali 'alaiha mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Zakiyatun Nisa kal mutakallimah al-ula sanuqaddim lakum an ta'rifil khas. Awalan lughatan. Yang pertama tentang ta'rif khas secara bahasa. Huwa al-munfaridu. Yang bermakna kata tunggal. Min qaulihim, berdasarkan perkataan orang Arab, ikhtassa fulanun bikadza ay infiradu bihi. Seseorang mengkhususkan sesuatu dengan ini. Maknanya ia menyendirikannya. Wa fi islahil usuliyin huwa kullu lafzin wudi'a li ma'na wahid 'alal infirad. Dan menurut istilah para usuliyin, bahwasanya khas itu adalah suatu lafaz yang memiliki satu makna tunggal. Tsaniyan istilahan. Yang kedua, menurut istilah, huwal lafzu di ali makna wahid alal infirad. Sama seperti yang telah disebutkan tadi, bahwasanya khas itu adalah sebuah lafaz yang memiliki satu makna tunggal. Fabit takhsisi yakhruju ma kana dakhilan tahtal am. Dan sesuatu yang telah masuk ke dalam khas dan taksis itu mengeluarkan atau menafikan apa-apa yang masuk ke dalam am. Wa huwa imma ayyakuna mawdu'an li syakhsin muayyanin ka asma'il a'lam mithlu Khalid wa Muhammad. Dan ada kalanya khas itu merupakan menunjukkan kepada seseorang, contohnya adalah nama seperti Khalid dan Muhammad. Au yakuna mawdu'an lin-naw mithlu rajulun wa farasin. Ada kalanya dia menunjukkan kepada jenis, contohnya rajulin dan farasin. Au yakuna mawdu'an likatsirin mahsurin ka asma'il adad. Dan ada kalanya khas itu menunjukkan kepada bilangan. Baik, hadza minni, astaghfirukum ala kulli fatihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana min mutakallim asani sa'abahas sa'ubayyina lakum anil hukmil khas. Yadullu al-khas bittifaqi al-hanafiyyah wal madhahibil ukhra ala ma'nahu alladhi wada'a lahu ala sabilil qat'i wal yakin. Ma lam yadullu dalilun ala surfihi an ma'nahu wa iradatu ma'nan akhar. Fal muradu bil qat'i huna annahu la yahtamilu ghairu ma'nahu ihtimalan nashi'an an dalilin. Walaysa al-muradu bihi an la yahtamila ghairu ma'nahu aslan. Hukum khas. Menurut kesepakatan Imam Abu Hanifah dan mazhab yang lainnya, khas menunjukkan suatu makna secara qat'i, itu secara pasti, bukan bersifat zonni, prasangka. Selama tidak ada dalil yang memalingkannya ke makna yang lain. Dan yang dimaksud qat'i di sini yaitu tidak adanya kemungkinan makna lain yang timbul. Misal, lafdhu salasata ayamin fi qawlihi ta'ala. Fasiyamu salasati ayyam. Wa misal, lafdhu asyarah fi qawlihi ta'ala fakafaratuhu wa it'amu asyarata masakin. Yadullu kullu minal adadaini ala ma'nahu qat'an wa la yahtamilu ziyadatan wala nuqsun.
lianna kulla minhuma lafdhu khasin la yumkinu hamluhu ala ma huwa aqal au aksar fadilalatuhu ala dzalika qat'iyyah. Misalnya firman Allah pada surat Al-Maidah tentang kafarat yamin. Faman lam yajid fasyamu salasata ayyamin. Artinya barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka berpuasalah selama 3 hari. Kesimpulan yang bisa diambil dari nas di atas menunjukkan wajibnya puasa 3 hari karena lafal 3 termasuk lafal khos dan menunjukkan makna secara qat'i dan tidak ada kemungkinan untuk bertambah ataupun berkurang. Wa misalul akhar wa aqimus sholata wa atuz zakah kullu minhuma amar wal amar minal khos wa yadullu qat'an ala wujubis sholah waz zakah. Contoh lainnya firman Allah pada surat Al-Baqarah tentang perintah sholat dan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sholat dan zakat merupakan suatu perintah dan perintah itu termasuk bagian dari khos. Maka perintah tersebut bersifat qat'i. Tapi jika ada satu dalil yang memalingkan lafal khos dari makna, maka dalalahnya tidak bersifat qat'i. Wa naqtu ila ba'dal masail al-fiqhiyah minha. Yaitu sebagian masalah fikih dari khos tersebut. Tafsirul quru, yang pertama tafsir quru. Al-quru bil ittifaq al ulama lafdun mustaraq. Wada'a lil haidi wa wada'a lit tuhri. Wal muradu minhu makna muayyan wa qad nasatil ayatil karimah ala anna iddata al mutalliqah al madkhul biha salah satu quru'in fi qoulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Khos mempunyai permasalahan fikih diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tafsir pada lafaz quru. Menurut kesepakatan para ulama bahwasanya lafal quru merupakan lafal mustarok. Mustarok itu yang berlipat ganda, yang mempunyai makna double. Bisa berarti haid ataupun suci. Pernyataan ini serupa dengan apa yang disebutkan di dalam Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit bahwa lafal quru artinya haid atau suci. Nas dalam Al-Quran menyatakan bahwasanya iddah perempuan yang ditalak adalah 3 kali quru. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan quru artinya haid. Karena lafaz salasah, lafaz 3, lafaz salasah merupakan lafal khos. Jadi secara pasti menunjukkan kewajiban menunggu 3 kali quru tanpa tambahan ataupun pengurangan. Tetapi kalau kita memakai lafal quru itu suci seperti yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, maka waktu penantiannya bisa lebih dari 3 kali quru. Dan hal ini tidak boleh karena berkontradiksi dengan maksud nas, itu beda dengan khos. Wasani al-masail sani bima yajibu bihi al-mahr. Qala al-Hanafiyah yajibu al-mahr binafsil aqdi as-sahih insya ila lafzil ba fi qawlihi ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Fa innal ba khasun wa ma'nahu al-lughata al-ilsaq. Fa yadullu qat'an ala anna al-ibtiga ay at-talabu alladhi huwa al-aqdu as-sahih la yanfaqu 'anil mali wa la yakhlu anhu li'anna huwa al-khasul qat'i la yashihu mukhalafatuhu. Adapun permasalahan yang kedua
yaitu sesuatu yang mewajibkan adanya mahar. Ulama Hanafiyah mengatakannya bahwasannya mahar diwajibkan karena akad pernikahan itu sendiri sesuai dengan lafal ba pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa yang berbunyi wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum, artinya dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu bi amwalikum. Lafal ba pada ayat di atas adalah lafal khos, bi amwalikum itu lafal khos ba-nya. Maka secara qat'i pasti menunjukkan bahwasannya ibtigo, permintaan atau tuntutan yang merupakan akad itu sendiri harus berhubungan dengan harta. Karena lafal khos menunjukkan suatu secara qat'i dan tidak boleh menyelisihinya. Pada pokok permasalahan lain bahwasannya mufawwidah, perempuan yang diizinkan oleh walinya untuk menikah tanpa menyebutkan mahar, apabila suaminya meninggal sebelum berjima dan sebelum adanya suatu kesepakatan ukuran mahar, maka menurut ulama Hanafiyah wajib bagi perempuan itu untuk mendapatkan mahar misil karena tidak adanya harta pada akad tersebut karena belum menyebutkan mahar. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat tidak diwajibkan bagi perempuan tersebut untuk mendapatkan mahar, karena mahar tidak wajib dengan adanya akad, tetapi mahar diwajibkan sebab adanya jima atau adanya ucapan kesepakatan untuk membayar mahar. Wal masail asalis istiratu at-tuma'nina fis shalah. Itu syarat untuk tuma'nina dalam salat. Mungkin bersurah Al-Bayan. Tuma'nina dalam kitab Al-Imra bisarhi matan Abi Suja pada bab rukun salat adalah berdiri tegak dan berhenti dengan bertasbih. Maknanya juga bisa berarti tidak gelisah. Ulama Hanafiyah kecuali Abu Yusuf tidak mewajibkan adanya tumak-ninah dalam sholat. Jadi selain Abu Yusuf, ulama Hanafiyah kecuali Abu Yusuf tidak mewajibkan adanya tumak-ninah dalam sholat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Ayat di atas menunjukkan adalah khos, maka cukup dilakukan dengan ruku dan sujud dalam pelaksanaan sholat. Abu Yusuf dan Imam Syafi'i mengatakan tumak-ninah itu wajib dalam sholat karena statusnya menunjukkan khos. Pernyataan ini didukung oleh hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya ada orang sholat dalam Masjid Nabawi tanpa tumak-ninah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irji fasolli, fa innaka lam tusolli. Artinya kembalilah lalu sholatlah, sesungguhnya kamu belum sholat. Pada hadis di atas terdapat penjelasan yang digamblang bahwasannya setiap ruku, iktidal, dan sujud harus disertai tumak-ninah. Hikmah adanya tumak-ninah agar kita senantiasa mentadabburi setiap lafal, bacaan, dan doa yang terlontar dari mulut kita, dan agar selalu ingat atas kekuasaan Allah sebagai salah satu identitas muslim yang beriman dan bertakwa kepadanya. Al-mumkin kafaitu huna wa hadza minni asallahu antafhamu anil bayani. Syukron. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Firda Fauzia Ramadan, saubayyin an anwa'ul khas. Awalan, al-amru. Al-amru ikhtilafun usuliyun fi ma wada'a lafzul amri ay amara ala aqwal. Awalan annahu al-qawlul makhsus
if'al wa ma af'ala wa ma fi ma'naha. Nah, jadi macam-macam khos ini ada yang pertama al-amru. Al-amru ini memiliki beberapa perbedaan pendapat menurut para pakar fikih. Yang pertama bahwa al-amru ini merupakan perkataan khusus dalam pekerjaan maupun dalam maknanya. Wasani annahu talaffaz bidzalikal qaul wa qila huwa talab wa qila al-fi'lu wa ay fa'alal amru wa ay fa'alal umuri bihi wa yusamma amaron li'annal amru sababul fi'li fa huwa ma'mur bi wal tahqiqu annahu haqiqatan fil qawlil makhsus ay lafzud dalla ala talabil fi'li minal ghairi li'annal amru minal khas alladhi huwa lafzu maqabilul am wal mustarik. Dan pendapat yang kedua adalah dikatakan bahwa al-amru itu sebuah permintaan, tindakan atau tindakan perintah. Nah, disebut perintah, disebut al-amru karena itu adalah tindakan memerintah orang lain. Dan hakikatnya karena perkataan itu menunjukkan permintaan untuk melakukan suatu tindakan. Wasiyagatuhu. Dan bentuknya. Wal amru lahu siyagun asharuha lafzun af'al. Nah, qaulu ta'ala Fatun nisa'a soduqatihinna nihlah. Wa min hal fi'lul mudhari' muqtarun bilamil amr. Qauluhu ta'ala faman syahida minkum syahra falyasumhu. Wa min hal jumlatul khabariyah idza qasadaha at-talab dunal ikhbar. Qauluhu ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wa ghairu dzalik. Nah, jadi macam-macam bentuk al-amr itu ada macam-macam dan yang paling banyak itu dari lafaz af'al. Kemudian ada juga fi'il mudhari' al-muqtaron bil lamil amri dan ada juga jumlah khabariyah. Tayyib wal an-nahyu. An-nahyu fil lughah al-man'u yuqalu nuhahu an kada ay man'ahu anhu wa minhu sumyal aqlu nahiyahu mufradun naha li'annahu yanaha sahibuhu anil wuqu'i fi ma yukhalifu sawabi wa yamna'ahu anhu. Dan macam-macam al-khos yang kedua adalah an-nahyu. An-nahyu adalah suatu larangan untuk berhenti melakukan sesuatu, untuk berhenti melakukan suatu pekerjaan atau untuk mencegahnya. Wa fil istilah huwa lafzud dalla ala talabil kafi anil fi'li ala jihatil isti'la fa kharaja bihi du'a'u wal tamas wal iltimas bisigotin nahi fal matlubu bin nahi fi'lul mahsus wa huwal kaf an fi'li akhar min haitsu innahu kafin anhu la min haitsu innahu ada min fi'lu. Nah, yang menurut istilah adalah tolabul kafi. An-nahyu itu adalah tolabul kafi atau sebuah permintaan untuk menghentikan suatu perbuatan sehingga menjadi sebuah perintah
yang berbentuk larangan. Jadi an-nahyu itu perintah berbentuk larangan. Wasigotuhu linnahi siyagun katsiratun. Ashaharuha la taf'al. Kama fi qoulihi ta'ala wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Nah, jadi bentuk nahyu itu ada berbagai macam, dan yang paling sering digunakan adalah bentuk untuk tidak melakukan, seperti pada ayat yang sudah tertera. Dan yang ketiga adalah al-mutlaq wal muqayyad. Al-mutlaq wal muqayyad min anwa'il khas lianna kula minha yadullu ala ma'na munfarid mutahaqqiq fi fardi minal afrodi wa hukmu kullu minha la yashmalu jami'al afrod al-mutahaqqiq fi ma hadal ma'na bal yahtassu biwahidin minha syai'un fiha wala farqu bainahuma ila fi anna madlulul mutlaqi faradu syai'un mujarradun minal quyudi wa madlulul muqayyad faradun muqayyadun baqiyadun minal quyudi yuqallilu syuyu'ihi ala hada arfuha bima yali. Nah, bagian al-khas yang ketiga adalah mutlaq wal muqayyad. Mutlaq wal muqayyad adalah bagian dari khas karena keduanya menunjukkan makna mufrad. Mutlaq adalah antonim dari muqayyad, bahwa makna mutlaq adalah individu umum tanpa batasan, dan makna muqayyad adalah individu yang terkait oleh batasan. Dan penjelasan selanjutnya, al-mutlaq lafzun yadullu ala ba'di syai'i fi jinsihi ay annahu yadullu ala hissatin minal khususil muhtamalah li khususil katsiratin wa hiya fil mufrad farada wahidun mubahamun wa fil jami'il munkar jama'atun wahidatun mubahamatun. Nah, yang pertama adalah mutlaq. Mutlaq adalah suatu istilah yang menunjukkan beberapa kesamaan terhadap jenisnya, bahwa menunjukkan suatu hakikat itu sendiri, dan lafal mutlaq ini sama dengan lafal khas itu seperti lafal nakirah. Lafal ini menunjukkan mufrad atau beberapa kelompok secara bersama dan tidak terikat oleh suatu sifat, seperti nahu raqabatun wa riqab wa kitab wa kataba wa rasulu wa rasul wa ghairuzalika. Qouli ta'ala fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Al-muqayyad lafzun yadullu ala ba'di syai'i fi jinsihi. Muqayyad baqidul lafzi mustaqal. Nah, jadi muqayyad ini adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan dalam satu jenis yang dibatasi dengan beberapa sifat. Jadi muqayyad ini memiliki batasan, ya. Mutlaq itu sesuatu yang tidak memiliki batasan, dan muqayyad memiliki batasan. Nah, batasan-batasan ini berupa sifat,
keadaan, goyah, atau suatu tujuan dan syarat. Nah, Qaqouli ta'ala, faman lam yajid fasiyamu thalathata ayyam. Dalam surat ini menunjukkan batasan berupa syarat, yaitu puasa selama 3 hari dibatasi apabila tidak bisa memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Maka apabila tidak bisa melakukan itu semua, bisa diganti dengan puasa 3 hari. Wa kadzalika qauluhu ta'ala tsumma atimmus syiyama ilal lail. Pada ayat ini juga yaitu puasa yang dibatasi oleh goyah atau suatu tujuan, karena dijelaskan bahwa puasa itu bahwa di malam hari itu tidak untuk puasa gitu, tidak diperbolehkan puasa. Baik, kafaituhunna, syukran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Dafa Mustaqim. Sa'ashra lakum an terjemah Syekh Abdullah Daras. Wa huwa ahadul mudarris fi hadzal asr wa mahirun fi nahiyah fi usul fiqh. Kali ini saya akan menjelaskan terjemah tentang biografi tentang Abdullah Daras. Beliau adalah salah satu ulama kontemporer dan juga berkompeten di bidang usul fiqh. Ismuhu Asy-Syaikh Abdullah ibn Muhammad ibn Husnain Daras al-Usuli al-Kabir. Mauliduhu ulida Syekh Abdullah ibn Syekh Muhammad ibn Husnain Daras di Mahlah Biyai min a'mali markaz Dasuq ala al-far'i al-ghurbi lin-Nayl fi 12 Yanair sanah 1874 milad. Waliduhu Asy-Syaikh Muhammad wa ammuhu Asy-Syaikh Ahmad wa jadduhu Asy-Syaikh Husain Daras. Syuyukhu talaqqal ilma fil azhar syarif ala yadi kaukabah minal ulama. Jadi beliau mendapatkan ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo, dan beliau mendapatkan ilmu-ilmunya dari ulama-ulama yang mahir, yang ahli di bidangnya. Minhum Asy-Syaikh Muhammad Abduh fi tafsir, Wasy-Syaikh Salim Al-Bishri fil hadith, Wasy-Syaikh Muhammad Bakhit fi tauhid, Wasy-Syaikh Ahmad Ar-Rafami fil fiqh, Wasy-Syaikh Muhammad Abdul Fadil fi usul al-fiqh, Wasy-Syaikh Muhammad Al-Buhairi fil mantiq wal hikmah wal hisab wal jabr, Wasy-Syaikh Ahmad Miftah Al-Adib Ad-Dar'imi al-mashhur fil insya'i wal adab. Wa kana min asatidatihi fi Riyadhah Muhammad bin Idris, wa fi taqwim al-buldan al-jughrafiya Ismail bin Ali wa Hasan Sabri Bashan. Mungkin saya stamir terjemah atali ila sodiqi fadli. Syukran. Ada minni syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Astamir. A'maluhu al-ilmiyah, yakni mu'allafatuhu minat taqariri wa ta'liqat lil kitabil usuliyah. Karya ilmiahnya beliau, tulis-tulisannya tentang buku-buku usul fikih dan catatan-catatan penting di kitab-kitab usul fikih. Kana lisyaikhi nasatun ilmiyun kabirun min khilal ad-durusil ilmiyah allati kana yahrusu ala iqamatiha fil ma'ahid allati amala biha.
Beliau ini memiliki semangat yang besar, yang menggebu-gebu di bidang pendidikan. Ditambah lagi beliau ini menulis beberapa muqarrar yang akan dipelajari di institut tempatnya bekerja, allati amala biha. Kama qoma bitalif ada di Kabir minal muqarrarat ad-dirasiyah asy-syar'iyyah. Sebagaimana yang beliau ini menulis sejumlah besar dengan jumlah besar kitab-kitab muqarrar di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Ishtahara Syekh Abdullah Darroz khasatan binasyratihi al-muhaqqiqah di kitabil muwafaqat fi usulil fiqhi lisyatibi wa huwa aidan mimman abada mulahadhat ala tab'atil ula min kitabil fiqhi ala al-madahibil arba'ah isdar wizarah al-awqaf. Beliau ini yakni Syekh Abdullah Darroz terkenal karena sebagai pentahqiq untuk kitab Al-Muwafaqat fi Ushulil Fiqh yang dikarang oleh Imam Asy-Syatibi, dan dia juga salah satu dari mereka yang melakukan pengamatan pada cetakan pertama untuk kitab fiqh ala madhahibil arba'ah yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf pada masa itu. Kemudian aqwalul ulama fi komentar ulama atau pendapat ulama tentang Syekh Darroz ini, Abdullah Darroz. Yaqulu Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman. Nah, ini nama seorang syekh dari Yordania, namanya Masyhur bin Hasan Ali Salman. Alladzi ihtamma bi tahqiq kitab al-muwafaqat wa jama'al fawaid al-mutanathirah fi tab'atihi as-sabiqah. Beliau ini tertarik untuk mentahqiq kitab Al-Muwafaqat dan mengumpulkan catatan-catatan yang tersebar di edisi pertama Al-Muwafaqat. Yaqul wal haqq yuqal inna ajwada hadhihi tab'atu Syekh Abdullah Darroz, bahwa cetakan yang paling bagus itu adalah cetakan yang ditahqiq oleh Syekh Abdullah Darroz. Wala siyama annahu badla jahdan 'aziman fiha wa dzalika min khilali syarhihi kalam al-musannif wa ta'aqqubihi lahu wa ihalatihi ad-daqiqah ala kalamil musannif fi mabahith fa'atat aw satati. Terlihat dari beberapa ulasan beliau atau beberapa komentar juga kritik beliau terhadap kitab itu yang sangat mendalam. Wa hadhihi ta'liqat tadullu ala ilmin wasi' wa nadhrin thaqibin wa qaddama rasikhatan fi ilmil usul wa dirasatan daqiqatan amiqatan li kitabil muwafaqat. Nah, dari ta'liqatnya Syekh Darroz ini terpampang jelaslah bahwa beliau ini memiliki ilmu yang sangat luas dan mendalam. Dalam ta'liqatnya ini juga beliau menyajikan ilmu usul fikih yang luas tentang komentar-komentarnya dan catatan-catatannya di kitab Al-Muwafaqat. Ya, kalau bahasa kitanya sekarang ini, beliau ini bukan kaleng-kaleng lah begitu. Waqadalah ba'dul bahithin anna ta'liqat Asy-Syekh Darroz tamtaz bisyahhi fil itra wa bil mubalaghah fil mu'aradat wastidrakat. Wal waqi' annaha kama yaqul masyhur lam takhullu min tana'in wa itra'in. Beliau juga mendapat banyak sekali pujian atas ta'liqatnya ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Masyhur bahwa beliau ini tidak pernah lepas dari pujian yang disampaikan oleh ulama pada masanya. Ya, Masya Allah sekali lah. Wafatuhu. Nah, ini tentang wafatnya beliau. Wa tuwfiya rahimahullah. Dan beliau ini wafat rahimahullah wa farallah fi lailatul khamis. Beliau wafat di malam Kamis pada tanggal 23 Juni di tahun 1932. Wa shalla alaihi fil Jami' Al-Azhar, dan beliau disalatkan di Universitas Al-Azhar. Wa dufina bi madafin al-usrah bi qiraati al-Afifi bi qurbil Abbasiyah.
setelah beliau wafat pada malam Kamis di tanggal 23 Juni tahun 1932, lalu disolatkan di Al-Azhar University. Lantas setelah itu beliau dimakamkan di pemakaman keluarga beliau di daerah Abbasiyah, di Qurbil Abbasiyah. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.